Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2478 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayat 40. Di bawah perikop, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Saitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini dari sisi murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-29 berkata begini, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Saitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri tema renungan kita pagi hari ini, ketaatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa 2 murid ini taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya belajar dari firman Tuhan ini yang pertama, kerjakan ketaatanmu. Amin. Saudara, kenapa kita harus mengerjakan ketaatan? Karena Tuhan tidak mencari orang hebat, Tuhan tidak mencari orang kaya, tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang taat. Amin. Ada banyak orang saya jumpai, waktu mereka susah, wah dengar-dengaran mereka. Taat mereka pada firman. Tapi setelah mereka diberkati, mulai punya jiwa berontak. Karena merasa diri sudah punya uang, sudah punya kekuasaan, sudah punya segalanya. Mulai kepala batu, saudara. Mulai susah diatur. Mulai tidak lagi taat pada firman. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kerjakanlah ketaatan. Amin. Saudara mau merangkak dari bawah atau saudara sudah ada di puncak kejayaan saudara, tetap kerjakanlah ketaatanmu. Amin. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita pada firman Tuhan. Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, ketaatan itu mengandung resiko. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu mengandung resiko. Saudara, seandainya mereka tidak taat, mereka pasti melanggar perintah Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Saudara, mereka mungkin dalam perjalanan mereka mungkin berpikir, waduh, bagaimana ini nanti ketika kita melepaskan keledai itu, lalu si pemiliknya ini berteriak, "Maling, maling, apa yang terjadi dengan kita?" Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, ketaatan itu mengandung resiko. Ketika kita taat, saudara, saudara pegang pada firman Tuhan, saudara percaya pada apa kata Yesus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena kita taat pada perintah Tuhan. Amin. Firman itu yang akan menjaga, yang akan melindungi kita. Amin. Saudara lihat, ketika dua murid ini melepaskan keledai itu, saudara, perhatikan pemilik itu bilang apa? "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kalau dalam situasi sekarang, saudara, mereka ada di situasi yang sangat-sangat genting, saudara. Ada di situasi yang sangat beresiko. Mereka kalau misalnya mereka lari, saudara, pemilik ini pasti akan berteriak maling, saudara. Dan mereka akan digebukin massa, betul? Tapi saudara lihat, mereka tidak diapa-apakan oleh pemilik itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu mengandung resiko. Saya kasih contoh, saudara. Misalnya kita memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan, perpuluhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada resikonya juga. Kita memberikan atau kita tidak memberikan, ada resikonya juga, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Misalnya, ketika kita memberikan, apa yang menjadi bagian Tuhan? Persepuluhan. Saudara, konsekuensinya apa, saudara? Keuangan kita kurang 10%. Betul? Tapi kalau kita tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita akan kehilangan banyak hal. Kalau kita tidak memberikan bagian Tuhan, kita tidak akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada resikonya semuanya. Saudara, mari kita memilih taat. Amin. Saudara, ketika kita memilih taat, memang resikonya akan diminimalisir. Amin. Berkatnya yang akan kita peroleh luar biasa. Saudara, mari kita belajar taat saja. Seperti dua murid ini. Memang ada resikonya. Kalau seandainya pemilik keledai ini tidak dilawat Tuhan, wah ini bisa bahaya, saudara.
Saudara, Tuhan menguji ketaatan murid. Amin. Tuhan menguji kita dalam segala hal. Apakah kita taat atau tidak taat? Saudara, kalau itu perintah Tuhan, mari kita belajar taat saja. Amin. Haleluya. Walaupun mengandung resiko. Belajar taat saja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ketaatan membawa pada penggenapan firman. Saudara lihat ayat 38 di sana. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ayat firman Tuhan ini adalah nubuatan para nabi sebelum Yesus. Saudara, digenapi. Amin. Pada saat itu. Saudara, ketika kita taat, saya percaya kita menjadi penggenapan pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggenapi firman Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Amin. Saya percaya saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita setiap hari, kita semua jadi pelaku-pelaku firman. Dengan menjadi pelaku firman, kita menggenapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Dengan menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena apa? Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menggenapi semua firman yang kita baca, dengarkan, dan renungkan setiap hari. Kita menggenapi semuanya. Amin. Haleluya. Dengan ketaatan kita. Haleluya. Yang keempat, saudara, ketaatan itu memuliakan Tuhan. So, perhatikan, ketika orang-orang menghamparkan baju pakaiannya, mereka mengambil daun palma dan mereka bernyanyi bersukacita menyambut Sang Mesias. Saudara, perhatikan ayat 38 tadi. Diberkatilah dia yang datang sebagai apa? Sebagai raja dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, mereka secara langsung menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Oh, haleluya. Makanya semua orang bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Yang keempat, ketaatan memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam ketaatan, kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada firman. Oh, haleluya. Saudara, ingat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa karena apa? Bukan karena makan buah itu. Karena mereka tidak taat pada firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi masalah turun-temurun. Orang jatuh karena apa? Karena tidak taat. Banyak suami, banyak istri jatuh dalam dosa karena apa? Karena tidak taat. Banyak hamba Tuhan, banyak para pelayan Tuhan jatuh dalam dosa karena apa? Karena ketidaktaatan mereka pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita taat pada firman, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Ketaatan akan menjadikan kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat, kita pasti diberkati. Saudara, saya kasih contoh. Abraham. Abraham itu pribadi yang sungguh luar biasa taat. Ketika Tuhan panggil dia. Tadinya Abraham ini kan tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dia mendengar suara yang berbeda, dia meyakini bahwa yang memanggil dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham, memerintahkan Abraham untuk keluar dari rumah bapaknya, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Abraham taat, saudara. Dia langsung berangkat. Dia tidak menunda-nunda.
Dia langsung taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara, lihat lagi ketaatan Abraham. Ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang dia kasihi kepada Tuhan untuk menjadi korban bakaran. Saudara, kalau Tuhan hanya meminta anak, saya yakin dan percaya bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi Ismail. Tapi yang Tuhan minta anak yang dikasihinya. Abraham tahu yang dimaksudkan Tuhan adalah Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham membawa Ishak ke gunung yang ditunjuk Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, Abraham tahu apa yang Tuhan maksudkan untuk menjadi korban bakaran. Hewan yang biasanya jadi korban itu, kambing atau domba, lembu atau apalah itu. Sebelum dipersembahkan, lehernya itu haruslah digorok. Darahnya harus dicurahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Artinya anak yang dia kasih itu harus dibunuh, lalu dibakar, jadi korban bakaran untuk Tuhan. Saudara, ketaatan Abraham itu luar biasa. Dia nggak protes, dia nggak marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan memberikan anak yang mereka rindukan berpuluh-puluh tahun, tapi pada akhirnya ketika dia masuk dewasa, kenapa Tuhan minta jadikan dia korban? Saudara perhatikan, Abraham tidak protes, tidak komplain seperti itu. Dia taat saja. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya. Pisau yang dihunus oleh Abraham untuk menggorok anak yang dia kasih Ishak untuk menjadi korban itu. Saya yakin dan percaya saudara, mungkin itu sudah menyentuh kulit. Karena Tuhan melihat ketaatan Abraham. Ternyata Abraham taat. Makanya Tuhan mengirim malaikat untuk mencegah Abraham membunuh anaknya. Terbukti karena ketaatan Abraham, Tuhan sediakan pengganti anaknya. Ada domba yang tanduknya terlilit semak belukar yang menjadi pengganti anak yang dia kasih Ishak itu. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ketaatan Abraham itulah berkat Tuhan, berkat Abraham itu masih terus berlaku bagi setiap orang percaya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar taat. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat buat kita. Bukan hanya buat kita, tetapi untuk anak cucu cicit kita, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, kalau anak cucu kita tidak diberkati, jangan salahkan mereka. Salahkan dirimu. Kenapa? Saudara kepala batu. Saya percaya, kalau kita melakukan firman, maka firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Seperti Abraham, diberkati Tuhan karena ketaatannya. Demikian juga kita. Keluarga kita akan diberkati kalau kita taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ketaatan akan menjadikan kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari murid-murid Yesus. Yang pertama, kerjakan ketaatanmu. Yang kedua, ketaatan itu mengandung resiko. Tapi kita harus memilih tetap taat. Yang ketiga, ketaatan itu membawa pada penggenapan firman. Ketika kita taat pada firman, kita sedang menggenapi firman. Amin. Yang keempat, ketaatan itu mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang kelima kita belajar, ketaatan itu mendatangkan berkat buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sudah dinyatakan, sudah memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara
Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia dimanapun saudara berada, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah syukur, ibadah KKR, 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini, supaya terus eksis mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk mensupport pelayanan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Tidak ada nama lain ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk informasi dan konfirmasi Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam acara syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.